Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Pada video kali ini kita akan menyaksikan review film yang cukup menyedihkan dan sangat mengharukan, karena kita akan menyaksikan seseorang yang spesial yang merupakan keajaiban dari Tuhan. Seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa, namun hidupnya harus berakhir dengan tragis. Film ini berjudul Green Mile tahun 1999 yang bergenre kriminal, drama, dan fantasi. Namun, sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Awal film, kita diperlihatkan tentang kumpulan para narapidana yang sedang bekerja bakti mencangkul tanah perkebunan. Latar belakang film ini memang sebuah penjara yang khusus menahan para narapidana dengan hukuman mati. Kepala penjara di sana bernama Paul. Paul ini sedang menderita penyakit susah buang air kecil yang tentunya sangat menyiksa dirinya. Paul memiliki dua anak buah yang patuh bernama Chris dan Dane. Dan mereka sepertinya akan kedatangan narapidana baru yang memiliki tubuh sangat besar dan berkulit hitam. Di sana juga ada salah seorang penjaga yang cukup nyebelin dan kebanyakan tingkah. Semua orang yang ada di sana tidak menyukai perilakunya yang sangat menyebalkan. Petugas ini bernama Percy. Akhirnya tahanan baru didatangkan. Tahanan ini bernama John Coffey. John meminta Paul agar tidak mematikan lampunya pada malam hari karena ia takut dengan kegelapan. Ternyata, John Coffey ini dimasukkan ke dalam tahanan dengan tuduhan pembunuhan dua orang anak gadis. John dituduh saat semua warga menemukan dua anak gadis itu sudah tidak bernyawa lagi berada di pangkuannya. Dan mereka menuduh John adalah pelaku pembunuhan dari anak-anak tersebut. Paul terlihat sedang mempelajari kasusnya. Kemudian ia dihampiri oleh temannya. Mereka pun mulai curhat-curhat tentang masalah keluarga masing-masing. Teman Paul yang bernama Hal mengatakan tentang kondisi istrinya yang ternyata sedang sakit. Raut wajahnya yang sedih mengatakan bahwa kondisi istrinya semakin memburuk. Keesokan harinya, Paul dan kawan-kawan melihat ada seekor tikus. Tikus tersebut lari ke dalam sebuah ruangan. Mereka bertiga mencoba untuk menangkap tikus itu. Namun, sesampainya di dalam ruangan, mereka tidak menemukan di mana tikus itu berada. Keesokan harinya, tikus tersebut muncul lagi. Dan si tukang rusuh, Percy, membuat kegaduhan yang mengganggu semua orang hanya karena ingin menangkap tikus tersebut. Masa eksekusi salah satu tahanan pun tiba. Pada zaman itu, eksekusi mati dilakukan dengan cara mengaliri aliran listrik yang cukup kuat kepada terdakwa. Semua orang yang akan menjalankan eksekusi ini terlebih dahulu akan ditanyakan tentang permintaan terakhirnya. Kemudian, narapidana tersebut akan dicukur bagian kepalanya yang nantinya akan dikenakan sebuah topi atau helm khusus sebagai media penghantar listrik. Kemudian, terdakwa ini akan didudukan pada sebuah kursi listrik, disaksikan dengan banyak saksi, eksekusi pun dilakukan dengan menaruh spons basah pada bagian kepala yang telah dicukur. Tujuan untuk memberi spons basah ini adalah untuk mempercepat aliran listrik masuk ke dalam otak, sehingga proses kematian berlangsung lebih cepat. Setelah terdakwa meninggal, Percy yang sangat menyebalkan lagi-lagi berulah dengan memaki-maki jenazah terdakwa. Paul memarahinya, namun apa boleh buat, Percy tetap saja menyebalkan. Singkat cerita, Percy adalah satu-satunya keponakan dari istri gubernur di daerah setempat, sehingga para penjaga yang lain sedikit berhati-hati jika akan menghukumnya. Beralih ke penjara, tikus yang kemarin menjadi incaran kembali lagi. Namun, Dale, salah satu tahanan sepertinya telah menjinakkan tikus itu. Ia seperti mendapat teman baru, sehingga ia meminta izin pada Paul dan petugas lainnya untuk memelihara tikus tersebut. Keesokan paginya, Paul dipanggil. Ternyata mereka akan kedatangan tahanan baru dengan sedikit gangguan kejiwaan dan kasusnya adalah pembunuhan, pemerkosaan, dan kehadirannya juga meresahkan warga karena terlalu sering berulah dan merugikan banyak orang. Malam harinya, penyakit Paul kumat, sampai ia tak mampu lagi untuk menahannya. Sampai keesokan paginya, di ruang tahanan, Paul masih menahan rasa sakitnya. Namun, ia tetap harus bekerja dengan menahan rasa sakit itu. Rupanya, Paul harus masuk kerja pada hari itu karena narapidana baru yang dibicarakan tempo hari saat itu dijadwalkan untuk datang.
Namun sebelum narapidana itu masuk, John Coffey menyampaikan pesan kepada Paul untuk berhati-hati. Benar saja, ketika anak baru itu masuk, ia langsung membuat ulah. Ia membuat kekacauan, namun untungnya ia berhasil dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam sel. Selagi yang lainnya mengurus kekacauan yang baru saja terjadi, Paul terlihat sudah tidak kuat lagi menahan sakitnya. Ia bahkan sampai terbaring di atas lantai. Kemudian samar-samar ia mendengar suara John Coffey memanggilnya. Paul pun menemuinya dan John langsung menarik dirinya memegang bagian tubuh Paul yang sakit. Saat itu Paul merasa kaget. Dale yang melihat kejadian itu pun berteriak meminta pertolongan. Anehnya, lampu yang tadinya mati tiba-tiba menyala semakin terang dan kemudian pecah berbarengan dengan John Coffey yang melepaskan Paul. John terlihat batuk-batuk, kemudian mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, terlihat seperti debu yang berterbangan, kemudian menghilang. Paul bertanya, "Apa yang kamu lakukan kepadaku?" Dan John Coffey menjawab bahwa ia sedang mencoba menarik penyakit Paul dan kemudian membuangnya ke udara. Kemudian John berpamitan untuk istirahat karena ia merasa sangat lelah. Ya, benar saja. Saat itu juga, Paul mencoba untuk buang air kecil. Buang air kecilnya menjadi lancar dan ia tidak merasakan lagi nyeri yang sebelum-sebelumnya ia rasakan. Keesokan paginya, Paul membawa kue buatan istrinya untuk John sebagai tanda terima kasih karena telah menyembuhkan penyakitnya. Dale meminta sebagian kue untuknya dan Mr. Jungle, tikus yang ia pelihara. John memberikannya dengan senang hati dan ketika Will, si anak baru yang rese itu juga meminta kuenya, John tidak mau memberikannya. Will kemudian mencaci maki John dan Paul pun menegurnya. Bukannya didengerin, Paul malah diludahi olehnya. Tak hanya sampai di situ, Will juga mengencingi petugas yang lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengurungnya di dalam ruang isolasi agar tidak berulah kembali. Mereka mengurungnya selama seharian penuh. Will meminta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan akhirnya mereka pun membebaskannya dan mengembalikannya ke dalam ruang tahanan. Namun emang dasarnya orang jahat ya. Baru banget dibebaskan, Will sudah kembali berulah dengan menyembur petugas dengan muntahan dari mulutnya. Dan Will akhirnya dikurung kembali. Keesokan paginya tibalah saat Dale untuk dieksekusi. Sebelumnya, Paul mencoba untuk menenangkannya. Dale sangat mengkhawatirkan Mr. Jingle, yaitu tikus peliharaannya. Ia mengkhawatirkan ketika ia nanti tiada, siapa yang akan merawat tikus itu. Dale dan tikus itu sepertinya telah memiliki ikatan emosional satu sama lain. Namun, ketika hendak mengambil kayu yang bergelinding keluar, Percy datang lalu menginjak tikus itu. Sontak, Dale langsung berteriak histeris dan sangat sedih akan hal tersebut. Tiba-tiba John Coffey meminta Paul untuk membawakan tikus itu kepadanya. Ia berharap masih bisa menolong tikus itu. John mengambil tikus itu dan melakukan seperti apa yang ia lakukan kepada Paul sebelumnya. Terlihat cahaya yang sangat terang menyinari ruangan John. Terpancar juga cahaya terang dari tikus yang digenggam olehnya. Akhirnya John berhasil menyelamatkan tikus itu, dan seperti biasanya, ia mengeluarkan penyakit dari tikus itu dari mulutnya dan kemudian berterbangan ke udara. Dale menangis terharu dan sangat berterima kasih pada John karena telah menyelamatkan tikusnya. Tibalah saat eksekusinya. Dale berpamitan dan John menawarkan diri untuk menjaga tikusnya. Saat eksekusi ini, Percy diberi izin untuk memimpin eksekusi. Namun, kelicikan Percy kembali terulang. Spons yang seharusnya dibasahi dengan air dengan sengaja tidak ia basahi, sehingga hal ini membuat tubuh Dale hangus terbakar karena aliran listrik di tubuhnya. Hal ini membuat para petugas lain marah kepadanya. Namun apa boleh buat, Percy lagi-lagi adalah seorang keponakan dari istri gubernur, jadi mereka hanya bisa mengiyakan perbuatannya. Hari itu, Paul dan istrinya memutuskan untuk menjenguk Melinda, istri dari Hal, yang pada saat itu diceritakan oleh Paul. Ternyata istri Hal mengalami tumor otak. Dan sesampainya di rumah, Paul beserta istrinya mempunyai pikiran untuk meminta bantuan John Coffey menyembuhkan Melinda. Akhirnya Paul dan teman-teman pun berkumpul untuk merencanakan agar mereka bisa membawa John ke rumah Melinda. Malamnya, untuk merencanakan hal ini, mereka memberikan minuman dengan obat tidur kepada Will. Sedangkan Percy, mereka memberikan hukuman pada Percy atas perbuatannya pada Dale dengan memasukkannya ke dalam ruang isolasi. Setelah itu, mereka mengeluarkan John, namun di tengah jalan, Will yang masih setengah sadar berdiri dan menahan tangan John. Seketika itu, John mengetahui semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Will. John merasakan kejahatan Will hingga membuat lampu di ruangan itu menjadi pecah. Sesaat kemudian, Will pun tertidur karena pengaruh obat tidur yang mulai bereaksi.
Mereka pun berhasil keluar dari ruang tahanan dan menuju sebuah mobil. Pada saat itu, Paul akan menjelaskan kepada John Coffey tujuan mereka membawanya. Namun, John sudah tahu kemana dan apa tujuan mereka mengajaknya. Akhirnya mereka memulai perjalanan, dan sampai di rumah Melinda, Hal, suami Melinda yang juga adalah teman kerja Paul, kaget melihat John Coffey datang ke rumahnya. Pada saat itu yang ada dalam pikirannya, John Coffey adalah seorang pembunuh 2 gadis kecil, sehingga ia hendak menembaknya. Namun hal ini dihentikan oleh teman-temannya, dan mereka menjelaskan bahwa John Coffey berniat untuk menolong istrinya. Masuklah John ke kamar istrinya. Ia duduk di samping Melinda dan memperkenalkan diri. Terlihat Melinda yang sudah sangat berantakan, pucat, dan kedua kantung matanya mulai menghitam. John Coffey kemudian meminta Melinda untuk sejenak diam. Dan ia mulai menghisap semua penyakit Melinda. Pada saat itu, jam berhenti berdetak. Dan gempa kecil terjadi di kamar itu. Terlihat cahaya yang keluar dari mulut Melinda dan dihirup oleh John Coffey. Setelah menghirupnya, anehnya, John tidak mengeluarkan penyakit itu seperti biasanya. Paul dan teman-teman meminta John untuk mengeluarkannya. Namun, John Coffey malah berkata ia tidak apa-apa. Melinda yang tadinya terlihat kusut, berantakan dan pucat, kini kembali cantik jelita. Ia berjalan mendekati John Coffey dan menceritakan pada John bahwa ia sering bermimpi bertemu dengan John. Melinda mengatakan ia dan John sedang berjalan di kegelapan, dan dalam mimpi itu mereka berdua bertemu dalam kegelapan juga. Melinda yang sadar bahwa John adalah malaikat penolongnya, berterima kasih dan memberikan sebuah kalung pada John, serta sebuah pelukan hangat tanda terima kasih. Mereka kemudian kembali ke penjara dengan membopong tubuh John yang terlihat sangat kelelahan. Mungkin ini karena penyakit Melinda yang belum ia keluarkan dari dalam tubuhnya. Paul dan kawan-kawan kemudian membebaskan Percy dari ruang isolasi. Saat sedang merapi-rapikan bajunya, John Coffey menariknya dan mentransfer semua penyakit Melinda yang ia serap kepada Percy. Seketika kantung mata Percy mulai menghitam, dan ia terlihat menjadi linglung. Percy dengan kondisinya yang linglung berjalan menghampiri Will, dan kemudian menembak Will hingga tewas. Setelah itu, Percy mengeluarkan penyakit Melinda dari dalam mulutnya, seperti yang biasanya dilakukan oleh John. Paul kemudian menghampiri John dan bertanya apa yang sudah ia lakukan. John Coffey menjawab bahwa ia telah menghukum Percy dan Will. Ia tahu kekejian yang sudah dilakukan oleh Will. John bisa melihat semuanya saat Will menggenggam tangannya. Kemudian Paul bertanya, apa yang telah kau lihat? Namun John meminta Paul untuk melihatnya sendiri. Ia meminta Paul menjabat tangannya, kemudian mentransfer sedikit kekuatan yang dimilikinya kepada Paul, agar Paul dapat melihat apa yang telah ia lihat. Ternyata, Paul melihat bahwa Will adalah pelaku sebenarnya dari pembunuhan dan pemerkosaan 2 anak gadis yang dituduhkan kepada John. Kenyataannya, Will bekerja di rumah keluarga korbannya. Sepertinya ia telah lama mengincar anak-anak gadis di keluarga itu. Keesokan harinya, Percy dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Semenjak kejadian itu, Percy tetap menjadi linglung dan tidak mau berbicara sepatah kata pun. Meskipun penyakit yang ditransfer oleh John Coffey telah ia keluarkan. Sementara di balik penjara, Paul menemui John memberitahukan bahwa waktu eksekusinya tidak akan lama lagi. Paul menanyakan pada John apa yang ia inginkan sebelum eksekusinya berlangsung. Dan John meminta ia mau makan beberapa cincang daging dan kentang, serta beberapa potong kue jagung buatan istri Paul seperti yang Paul berikan kepadanya dulu saat ia menyembuhkan Paul dari penyakitnya. Namun hal itu juga jika istri Paul tidak keberatan untuk membuatnya, ucapnya. Paul yang merasa tersentuh mengatakan akan membantu John jika ia mau kabur saat masa eksekusinya. Dan ia juga akan membantunya untuk pergi sejauh mungkin, sehingga John bisa bebas dan tidak akan dieksekusi. John bertanya pada Paul, mengapa engkau ingin melakukan hal ini? Dan Paul menjawab, ia tidak akan mampu menjawab pertanyaan Tuhan ketika nanti ia ditanya mengapa ia menghukum orang yang tidak bersalah. Namun, John menyuruhnya untuk menjawab kepada Tuhan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah kebaikan bagi John. Karena John merasa lelah dengan semua yang ia jalani. Setiap saat, John bisa mendengar kejahatan-kejahatan manusia meskipun ia tidak melihatnya. John juga lelah melihat banyak manusia yang sangat jahat dan saling menyakiti satu sama lain. Selain itu, hidupnya juga selalu sendiri dan tidak memiliki teman serta tidak memiliki arah tujuan. John lelah dengan semuanya dan ia ingin mengakhiri semua. Ketika ditanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan?
Dan John menjawab bahwa seumur hidup ia tidak pernah menonton film. Akhirnya, Paul mengabulkan permintaannya dengan mengajak John untuk menonton sebuah film. Pada saat itu, John terlihat sangat bahagia. Akhirnya, hari yang tak pernah diharapkan pun tiba. Hari itu adalah hari di mana John Coffey harus dieksekusi. Paul dan kawan-kawan mengantar John sampai ke ruang eksekusi. Sesampainya di sana, John sangat sedih karena ia bisa merasakan semua orang yang hadir di sana sangat membencinya karena perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Namun, Paul dan kawan-kawan menegaskan kepada John untuk menyuruhnya merasakan perasaan mereka saja karena mereka tidak pernah membencinya. John duduk di kursi eksekusi dan meminta tolong untuk tidak menutup mata dan wajahnya karena ia takut dengan kegelapan. Dengan berat hati dan sedih, Paul pun mengiyakan. Sangat terlihat jelas di wajah Paul bahwa ia tidak ingin menginstruksikan eksekusi terhadap John. Namun mau tidak mau ia harus melakukannya. Sebelum eksekusi, Paul menjabat tangan John dan eksekusi pun berlangsung. Saat itu, eksekusi dilalui dengan penuh air mata oleh Paul dan kawan-kawan. Seketika, semua lampu di ruangan itu pun pecah. Sejak saat itu, Paul dan kawan-kawan memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain, sehingga eksekusi John adalah eksekusi yang terakhir yang dilakukan oleh Paul. Dan di akhir cerita diperlihatkan Paul yang menua di panti jompo dan ia telah berusia 108 tahun. Paul harus menyaksikan semua keluarga dan teman-temannya satu persatu saat meninggal, termasuk istri dan anak-anak serta teman-teman kerjanya dulu. Sehingga tersisa ia seorang diri. Paul bisa hidup sampai selama itu karena sebagian energi John pernah dipindahkan pada Paul. Dan ia menganggap ini adalah bayaran yang harus ia terima atas pekerjaannya dulu. Ternyata, tidak hanya Paul saja, melainkan tikus kecil Mr. Jingle juga masih hidup sampai selama itu. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs filmnya? Seru dan mengharukan dong. Namun kalian tetap harus nonton film aslinya karena film aslinya jauh lebih seru dibandingkan dengan review filmnya saja. Semoga review film kali ini sedikit menghibur buat kalian. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sampai di sini dulu review film kali ini. Kita ketemu lagi di video-video yang tak kalah seru lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.